selamat datang di podcast Corneforos 094. 3, 2, 1, open your mind. Apa kabar nih, para Space Cadets? Sore ini udah pada makan siang belum nih? Udah. Tenaganya udah full ya? Udah siap. Full dong, pasti. Nah, ada nih pepatah bilang gini nih, tak sayang maka tak kenal. Balik. 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 Oke, berarti yang benar tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai nih, boleh kali kita kenalan dulu ya, satu-satu nih. Yuk, kenalan dulu. Dari gue ya, nama gue Nyariandi, gue dari Business Management. Halo, nama gue Gerindra Wijaya dari Business Management. Halo, nama gue Evelyn Angelina dari jurusan Accounting. Halo, nama gue Izatul Mujahidah dari jurusan Software Engineering. Halo, nama gue Jennifer Fani dari jurusan Business. Halo, nama gue Fernanda Jalika dari jurusan Kreatif. Halo guys, nama gue Melvin Fernando dari jurusan Business Economics. Tommy dari jurusan Bisnis. Hai, nama gue William dari jurusan Business Management. Oke. Tunggu. Lo aja belum kenal. Apa nih? Gue ya? Oh iya, gue bener. lupa. Oh iya, gue kira semuanya kenal gue. Nama gue Stefano Siapa yang nama lu? Terkenal nih, terkenal dia. Nama gue Stefano Sebastian. Dari Prodi Branding, angkatan 2020. Nah, kita lanjut ya. Yuk, Udah semua udah kenal nih ya. Kalian Udah. kenapa sih di sini kumpul-kumpul gini? Mau bahas sesuatu kan? Mau bahas apa sih? Ada yang tahu nggak? tahu dong. Tahu Tahu dong. dong. Tahu. Kita ada Judulnya udah tahu ya? Judulnya udah lihat kan ya? Udah, Development of Science kan? Nah, bener banget. Kita mau ngomongin tentang development of science. Soal judul aja nih ya. Jujur aja nih guys, gue anak IPS. Jadi gue masih agak-agak awam nih tentang apa itu development of science. Di sini kan kita ada yang anak IPA nih ya. Kan dari SMA kita beragam ya. Ada yang IPA tuh ada Angelin, Melvin, sama Evelyn, sama Tommy. Kalian tahu nggak sih apa sih itu development of science? Sebelum itu gue benerin dulu nih kayaknya. Karena gue dari jurusan IPS, gue bukan IPA. Jadi mungkin lu boleh tanya Angelina deh. Ada Angelin nih, ada yang tahu nggak Angelin? IPS nih. Itu nih harus mikir keras nih, karena kayaknya masa-masa SMA gue dipenuhi dengan tidur siang doang kayak nih. Jadi gue kayak nggak tahu nih beneran, gue nggak tahu deh. Kayaknya Iza diem aja dari tadi. Mungkin Iza tahu kali ini. Coba apa, Zah? Nah, menurut Google Translate nih ya, development of science itu perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Yang lain apa nih? Tahu nggak? Menurut Google gue juga tahu Zah kayaknya. Coba Evelyn. Coba Evelyn. Gue sih sama aja sih kayak Iza. Ya, Lu mah begitu. parah. Ah, kacau. Kalau begitu mah semua Space Cadets kalau nggak perlu nonton kita, dia bisa cari tuh Google Translate. Kita harus tahu dong apa itu development of science. Gitu. Bener Kalau Dan menurut tahu kan gua nih? sih ya, kalau menurut gua development of science itu perkembangan ilmu pengetahuan sih dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Kalau yang lain gimana ya? Terutama Melvin nih. Gue ya, jujur aja, otak gue sih nggak nyampe buat mikirin ginian. Mendingan lu tanya orang lain nih. Ini gue lihat-lihat ada muka anak gelombang 1. William, Nih. coba Will, ajarin kita Will. Keren. Tahu kita Will. Karena habis nih, Nih, gue Will. anak IPS aja tahu. Masa lu pada anak IPA nggak tahu sih? Jadi development of science itu studi tentang sejarah perkembangan sains dan pengetahuan ilmiah, termasuk ilmu alam dan ilmu sosial. Siap! Hebat William ya. Ini nih contoh salah satu Space Cadets yang pengetahuannya luas banget nih, Will. Gue juga mau tanya nih, dari kapan sih development of science ini dikembangkan? Dari sejarahnya ada yang tahu nggak di sini kira-kira? Dari zaman batu kan? Siapa lu Bar? Ini nih, gue tahu, gue ingat. Dari zaman Mesolitikum. Ayo. Bukannya Mesolitikum itu zaman batu ya? Iya, bukan. Iya. Iya, setahu gua Iya, juga bener. sama. Oh ya. Yang benar itu dari Albert Einstein. Bukannya Soeharto ya? Bukannya orang zaman dulu yang suka eksperimen.
Kayaknya enggak deh. Kayak orang zaman purba. Udah. Aduh, ngaco lama-lama nih kalian semuanya. Makanya kalau kalian sekolah tuh dengerin, jangan tidur cuy. Jadi gini, sains itu berasal dari dulunya tuh usaha orang yang berusaha dan inisiatif manusia primitif pada zaman dahulu untuk mengenali dunia sekitarnya. Jadi tuh orang zaman-zaman dulu tuh mengenal sains gara-gara mereka tuh berusaha dan inisiatif mengenal alam-alamnya pada zaman itu. Gitu. Dari inisiatif lo bisa semuanya. tahu ya. Ya dong. Nih, gue suka nih kalau yang kayak gini-gini. Gue aja jurusan IPA aja nggak tahu. Yang kayak gitu-gitu gue nggak tahu tuh. Tapi gue masih bingung nih. Gue kan jurusan IPA nih. Dan gue tuh masih penasaran. Sebenarnya sains tuh apa sih? Kayak definisinya apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jelasin nggak ke gue tuh? Tommy kayaknya tahu nih, Tommy. Gimana, Tom? Wah, masa lu pada nggak tahu sih? Gue aja tahu. Jadi, gue tuh pernah baca dari internet dan juga ilmu-ilmu yang pas gue dapet selama SMA ini. Jadi, secara etimologi itu, sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Wih, Tommy hebat bener, masih bisa ingat yang kayak gitu. Ya dong, yang lain gimana nih? Itu yang gue tahu sih, sains tuh berasal dari Yunani. Itu adalah inovasi orang-orang Yunani pada zaman terdahulu, guys. Oh, kalau yang lain gimana nih? Aduh, nggak ngerti dah. Gue kan IPS. Gue nggak ngerti juga, gue IPS. Gue lagi, mana gue ngerti sejarah kayak gituan. Sejarah gue skip deh. Tapi ya, mungkin benar. Mungkin benar lagi. Pasti benar Tommy bilang itu kayak gitu. Definisi dari sains. Tapi gue juga menambahin nih dari guru-guru sejarah gue pas gue SMA. Gue tuh dengerin. Jadi tuh semua ilmu pengetahuan termasuk sains itu berasal dari Yunani atau Mesir. Itu benar nggak sih? Guru sejarah gue bilang. Ada yang tahu nggak di sini? Kayaknya bener deh. Soalnya setahu gue Yunani tuh orangnya pintar-pintar. Harusnya sih bener ya. Iya nggak sih, Zah? Gue kurang tahu deh. Coba deh tanya Mel. Dilihat dari muka lu tau banyak deh tentang ginian. Muka gue ya? Sikat, Mel. Coba deh. Tahu nih. Sharing sedikit deh pengetahuan gue yang limited ini. Jadi sebenarnya sih yang gue tahu juga nggak jauh beda dari lu semua. Setahu gue juga perkembangan sains itu dulu pada zamannya paling kenceng itu di Mesir sama di Yunani nih. Yang pertama coba kita bahas Mesir kuno dulu deh. Kalau misalnya menurut arkeolog dan juga saintis, banyak banget bukti kalau misalnya Mesir itu perkembangan teknologinya, perkembangan sainsnya tuh beberapa level di atas bangsa-bangsa lainnya. Contohnya aja, mereka tuh menemukan jenis aksara pertama. Nah, buat lu pada nih pasti kan nggak familiar nih sama aksara. Aksara ini tuh kalau misalnya sekarang terkenalnya dengan nama alfabet. Atau pokoknya tulisan lah, tulisan. Nah, terus juga di Mesir ditemuin banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang di bangsa lain nggak ditemukan. Contohnya kayak dokter, ahli astronomi, seniman, filosofer, dan lain-lainnya. Kalau misalnya lu bandingin sama bangsa lain, ya palingan maksimal petani. Yang kedua, dari negara Yunani. Yunani ini bener nih, kata Evelyn. Banyak banget orang pintar yang berasal dari situ. Contoh paling terkenal ya adalah Archimedes. Archimedes dan satu lagi, ini orang yang bikin hidup kita semua susah, Pythagoras. Nah, bener banget tuh. Ini gue sempet satu kursus nih sama Karen sama Jennifer, kursus sejarah nih. Coba dong, mungkin dari kalian berdua, misalnya dari Karen deh, coba jelasin dikit dong, Ker, tentang Mesir sama Jennifer tentang Yunani. Dikit aja, coba. Bener banget tuh kata si Melvin. Sampai sekarang aja ilmuwan tuh belum tahu bangsa-bangsa Mesir itu dulu bangun piramid tuh gimana. Itu nunjukin betul tuh. mereka itu udah advance banget ya. Kalau misalnya masalah aksara, setahu gue di Mesir itu udah dikenal huruf hieroglif atau biasanya dikenal sama huruf paku nggak sih? Iya benar, sampai sekarang bener banget tuh. Kayak hukum apung sama Pythagoras. Selain itu, di Yunani juga terkenal ahli ilmu filsafat kayak Socrates, Plato, Aristoteles, gitu-gitu. Kalian rajin banget ya SMA-nya ya. Sejarah aja pakai ngeles. Bener-bener kalian hebat nih ya. Gue ya. Mantap. Hebat banget nih kalian bertiga nih sejarah ngeles nih. Kebetulan banget ketemu lagi kalian bertiga di sini ya. Iya, kita lanjut ya.
Jadi tuh kita bisa simpulin nggak sih kalau sains itu berasal dari negara Mesir dan Yunani yang kata para ilmuwan dan filsafat itu sudah ditemukan dari dahulu kala. Benar nggak sih itu kesimpulan yang kita bisa ambil sekarang, Tom? Ber? Kalau gue sih setuju banget ya. Soalnya kayak emang sebagian besar dari perkembangan sains itu emang berasal dari sana ya nggak sih? Gitu ya. Berarti benar banget sih. Berarti kita emang orang-orang sana pinter ya kelihatannya ya. Ya udah deh, benar ya. Berarti kan di kehidupan kita sekarang ini benar-benar relate banget sama tentang kesehatan, tentang sains. Yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari kan yang menghambat kita selama ini apa? COVID kan? Berarti ada nggak sih menurut kalian pengaruh COVID lagi? Ilmu ini berhubungan dengan COVID? Kalau menurut gue pribadi sih ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini tuh merembet ke segala aspek kehidupan. Salah satunya sama pandemi ini, ilmu pengetahuan kan sangat dibutuhkan. Apa sih yang dibutuhkan, Evelyn? Emang apa aja ya? Itu loh, yang berguna buat penemuan vaksin bukan? Benar banget sih ya. Menurut gue ya, penemuan vaksin untuk COVID-19 ini membuktikan bahwa pengetahuan ilmu tuh selalu berkembang setiap harinya. Soalnya juga kita harus mengikuti perkembangan zaman ini kan. Jadi kita nggak boleh ketinggalan sih, terutama di dalam bidang ilmu pengetahuan. Gue baru tahu tuh ada vaksinnya. Emang vaksinnya udah keluar ya? Dari yang gue baca sih udah masuk tahap uji coba 3 ya. Oh iya, gue juga baca tuh, setahu gue tahap 3 itu udah final deh. Jadi kemungkinan bentar lagi vaksinnya udah ada. Kalau sabar dong. Gue mau ngomong nih. Daripada kita bahas vaksin gini mulu, coba dong kita relate ke PGU kita saat ini. Kan kita lagi digital immersive pertama nih di Indonesia katanya. Kalau misalnya menurut gua, ini semua juga nggak lepas kan dari perkembangan sains. Coba lu bayangin kalau misalnya sains itu nggak pernah berkembang. Mana bisa kita bener ada banget. Mana ada podcast kayak gini. Ya nggak coba? Host, gimana host? Bener banget. Kita daripada kita ngomongin penyakit mulu, kita capek kan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bahas yang relate aja nih sama yang relate aja sekarang. Podcast kita juga berasal dari sains ternyata sih. Gue baru nyadar tadi ya. Bener ya. Orang kita lagi podcast gini, semua tuh karena sains. Jadi menurut gua, bahas yang relate aja lah, nggak usah bahas COVID gitu-gitu, bosen. Capek kita bahas itu ya, kita bener-bener stuck banget di rumah. Gue setuju sama hostnya sih. Jadi kesimpulan yang kita ambilin dari pembicaraan kita kali ini nih, bener-bener sains ini bener-bener berguna banget ya bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Setuju. Betul. Pertama perkembangannya dari dulu sampai sekarang tuh bener-bener cepet dan bener-bener luar biasa. Hebat ya. Benar banget. Berarti Space Cadet sekalian yang nonton nih udah pada tahu belum sih? Udah pada tahu kan? Apa value yang kita bisa ambil dari podcast kita hari ini? Podcast kita hari ini ya value-nya pertama sejarah. Kita tahu sejarahnya development of science, asal dari mana, dan ternyata development of science itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Semoga podcast kita bermanfaat ya bagi Space Cadet sekalian. Nah, thank you semuanya. Korneforos! Kurang kompak nih sekali lagi. Kita bilang thank you sama-sama sama Space Cadet yang udah nonton ya. Korneforos! 9. Thank you yang nonton. Bye-bye. Thank you. Oke.